Bab 761. Nama, penguasa dunia, aku menjadi penguasa gurun sejak awal penulis, ikan mas meniup gelembung. Plus mematikan mengatur ulang, cabang pohon itu perlahan-lahan menjulur dan menuju ke cahaya yang kacau itu. Akar-akar pohon itu mengering dan berubah menjadi hitam saat cahaya itu menyentuhnya. Rasanya seperti suhu tinggi yang memanggangnya. Namun, aura gelap menyebar dari akar-akar itu dan dengan cepat melindungi urat-uratnya. Akar-akar itu meluas ke arah mayat dewa terdekat dengan keyakinan. Akar itu masih jauh lebih cepat daripada manusia pasir, meskipun kecepatan geraknya masih lambat. Richard melihat bagaimana pohon kekejian itu masih tidak dapat menahan erosi cahaya yang kacau itu, tetapi bos tingkat atas itu mengandalkan kekuatannya untuk menciptakan perisai guna memblokir kerusakan itu. Pohon kuno milik dewa itu bertempur dalam pertempuran yang melelahkan. Patung dewa itu mengandalkan kekuatannya untuk berbenturan dengan musuh. Tubuhnya yang besar hanya dapat menampung satu akar. Auranya berkurang dengan cepat. Akhirnya, akar-akar itu menyentuh mayat dewa itu di bawah atmosfer yang ekstrim. Akar-akar itu melilit tubuh dewa yang kabur itu seperti tali. Namun, akar-akar itu pasti telah menyentuh sesuatu. Cahaya yang kacau yang telah memulihkan ketenangannya mulai mengamuk lagi. Gelombang energi yang ganas meletus dari intinya. Akar pohon kuno milik dewa itu retak seperti kaca. Akar itu langsung menjulur ke area yang diselimuti oleh cahaya yang kacau dan hancur. Itu juga melemparkan manusia pasir di atas patung dewa kuno sejauh 100 meter. Richard, yang penuh dengan harapan, membeku. Dia menghela napas panjang. Harta karun itu ada di depannya, tetapi dia tidak bisa mendapatkannya sekarang. Perasaan itu terlalu tak tertahankan. Namun, dia tidak punya pilihan lain. Dia hanya memiliki harta karun di tangannya tetapi tidak bisa menggunakannya. Dia berbalik untuk melihat dewa penipuan. Yang mulia Tai Long, bagaimana kita bisa mengekstraksi mayat para dewa itu dari cahaya yang kacau? Dewa penipuan merenung sejenak sebelum dia menggelengkan kepalanya. Susunan magis memenjarakan mayat-mayat itu. Kita tidak bisa dengan mudah merenggut mereka kecuali kita menghancurkan susunan magis atau melawan kekuatannya. Dia menatap sosok yang kabur dengan ekspresi rumit saat dia berbicara. Aku bisa merasakan tubuh ilahiku. Dia bisa pulih dengan percaya diri jika dia bisa mengambil tubuhnya, bahkan jika dia kehilangan sebagian besar kekuatannya. Rasa bahaya dari jiwanya membuatnya tidak mampu memunculkan dorongan sedikit pun untuk masuk dan mengambil risiko. Itu sangat disayangkan. Dia bisa mati. Richard menarik napas dalam-dalam dan segera menyesuaikan diri. Lolita pasti yang mengaturnya. Dia tidak bisa lagi memiliki harapan yang lebih tinggi untuk merebut mayat-mayat itu darinya, meskipun dia tidak tahu apa yang direncanakan oleh penguasa kegelapan itu. Pikirannya perlahan-lahan kembali jernih setelah dia memahami situasi saat ini. Tujuan utamanya adalah memasuki ruang bawah tanah ini. Ia telah berhasil mengambil hati dewa. Lebih jauh lagi, ia juga memperoleh bos Beyond Rank level 19 tambahan yang dapat ia tingkatkan selama ia menyelesaikan misi S-Rank. Ruang bawah tanah eksplorasi ini masih merupakan kerugian besar, Yang Mulia Popov. Kami telah menghancurkan kuil dan memutuskan jalan menuju jurang, apakah ada hal lain yang dibutuhkan ras menara untuk kami lakukan? Bisakah Anda berkomunikasi dengan kekuatan planar untuk mengusir kami? Richard tidak bisa tenang. Dia samar-samar bisa merasakan rasa tidak nyaman yang muncul. Terlebih lagi, ada tanda-tanda bahwa rasa itu perlahan-lahan semakin dalam. Sasaran vital sudah ada di tangannya. Dia tidak bisa lagi menunda. Pada titik ini, mata Popov tiba-tiba menunjukkan keputusasaan yang tak berujung. Dia mengulurkan tangannya yang gemetar dan menunjuk ke cahaya yang kacau. Kemarahan dan ketakutan yang histeris menyelimuti nadanya. Mereka telah menghancurkan kekuatan planar. Richard terkejut. Dia menoleh dengan tiba-tiba. Dia tidak menemukan jejak kekuatan planar, tapi dia melihat retakan yang berlebihan di langit yang diselimuti cahaya. Aura jahat yang tak berujung melonjak ke dalam celah itu. Itu mengeluarkan suara mendesis setelah menyentuh cahaya yang kacau. Saat retakan itu muncul hari itu. Kaca, suara renyah bergema di langit. Retakan besar muncul di langit dan menyebar keluar dengan cahaya yang kacau sebagai pusatnya. Seluruh langit retak dalam sekejap mata. Sebuah kata muncul di benak Richard. Dia jatuh ke jurang. Tujuan utama Lolita akhirnya berhasil. Pada saat ini, tidak peduli seberapa kuat keadaan pikirannya, dia tidak bisa menahan rasa dingin di tulang punggungnya. Bagaimana dia bisa lolos dari kesengsaraan ini?
Richard menatap langit. Langit tampak seperti kaca yang pecah di tanah. Dia menarik napas dalam-dalam beberapa kali. Dia tidak bisa menahan gelombang di hatinya. Aura gelap dan jahat menutupi seluruh langit dalam sekejap mata di celah-celah itu. Tangan raksasa yang tak terlihat tampaknya telah memutarbalikkan awan hitam yang awalnya tebal. Itu seperti tangan yang memelihara beberapa monster yang menakutkan di dalamnya. Seseorang akan tetap merasa tidak berdaya menghadapi bencana seperti itu, bahkan jika seseorang dapat mencapai surga. Jurang itu akan menarik seluruh pesawat. Apalagi yang bisa dilakukan pasukan Twilight City. Richard menoleh dan melihat sekeliling. Wajahnya menampakkan senyum pahit. Pasukan itu bahkan tidak bisa menyentuh musuh sekarang. 10 atau 100 kali lebih banyak pasukan akan sia-sia. Musuh benar-benar menjebak mereka. Itu adalah base camp Lolita. Apa yang dimaksud dengan dewa utama yang menggetarkan jurang? Itu adalah keberadaan agung yang tidak dapat dibayangkan oleh manusia. Richard menghela napas panjang. Dia rileks dan merenung dalam menghadapi hasil yang tak terelakkan. Richard menatap dewa penipuan itu. Yang mulia Tai Long, tolong singkirkan jantungnya. Patungku dapat berisi jiwa. Dewa penipuan, yang baru saja bersemangat, tampaknya telah menua selama beberapa dekade. Dia membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu. Namun, dia tidak bisa. Dia menatap Richard sekali lagi. Dia tanpa ragu meraih dan mengambil hati merah cerah dari dadanya. Itu membuat jiwanya putus asa, dan dia tidak bisa lagi kehilangan aura mendominasi sebelumnya. Tuan Richard, semoga para dewa dan dewi memberkati Anda. Dewa penipuan membungkuk perlahan, lalu berubah menjadi energi murni dan menyerbu ke patung dewa kuno. Patung itu menyelimuti tubuhnya, dan dia tahu bahwa nasibnya sudah ada di tangan penguasa manusia ini. Pada saat ini, dia hanya lebih teliti, khawatir. Jadi apa? Apakah dia punya pilihan? Lolita tahu. Dia memahami kekuatan penguasa manusia ini. Baginya, hanya ada satu pilihan. Apakah Lolita tahu? Kalau begitu, dia lebih baik mati sekarang. Dewa penipuan memasuki patung dewa kuno. Dia langsung tertidur lelap. Richard diam-diam meletakkan patung itu ke dalam ruang sistem. Setan lilin itu tiba-tiba kembali ke keadaan mengerikannya setelah dewa penipuan itu dikurung. Namun, pada saat ini, monster transenden itu tidak menyerang pasukan Twilight City lagi. Sebaliknya, ia berlutut di kehampaan dengan sangat rendah hati. Ia merasakan bahwa Dewi Agung itu mengawasinya. Dewi Laba-Laba akan segera turun. Richard merasakan tekanan yang sangat besar di hatinya saat ia menatap ke langit. Tubuh Dewi Laba-Laba berangsur-angsur menjadi jernih. Kekuatan yang melonjak keluar dari jurang, menyiksa hati semua orang. Itu seperti seseorang yang menekan batu besar ke arah mereka. Ketakutan dengan cepat menyerbu sekeliling. Richard mengalihkan pandangan dari mayat para dewa dan memaksakan emosinya. Dengan lambaian tangannya, lorong spasial di depannya tiba-tiba melebar. Semuanya, masuki tanah suci segera. Perintah dingin bergema di telinga pasukan. Pasukan Twilight City tiba tanpa ragu-ragu. Para pemain di belakang pucat, dan banyak dari mereka bahkan tidak bisa berdiri dengan benar. Mereka dengan paksa waspada dan berlari ke arah Richard dengan sekuat tenaga ketika mereka mendengar perintah itu. Tidak dapat diterima untuk berlari sedikit lebih lambat. Mereka akan mati. Kekuatan dari jurang akan membantai semua orang. Itu Lolita sialan. Darah di hati mereka memburuk dan hanya meninggalkan rasa takut dan putus asa di jiwa mereka ketika mereka memikirkan kedatangan penguasa jurang. Kesenjangan antara mereka dan pihak lain sudah begitu besar sehingga tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Pasukan Twilight City seperti burung yang lelah saat mereka berbaring di sarang mereka. Mereka memasuki tanah suci dengan kecepatan tercepat. Bertonton tenaga planar dari bidang ini juga mengalir ke lorong spasial tanah suci karena kekacauan tatanan alam. Richard bahkan dapat merasakan bahwa lingkungan tanah suci meluas dengan cepat. Dia akan bersedia tinggal selama 3 hingga 5 hari jika bukan karena lorong spasial di atas kepalanya yang semakin membesar. Rasanya seperti mereka menarik kastanya dari api. Richard merasakan tekanan di langit menjadi semakin menindas. Rasanya seperti tangan raksasa mencengkeram jiwanya dan akan menghancurkannya kapan saja. Semakin seperti itu, semakin bersemangat dia, dan tatapannya menjadi tidak terkendali dan sombong. Dia mengaktifkan kepribadian gila di tubuhnya yang menolak untuk mengakui kekalahan. Beberapa orang akan takut dan melarikan diri saat menghadapi bahaya, beberapa akan mengikuti arus, tetapi beberapa akan merangsang darah di hati mereka dan bertarung sampai mati. Namun,
Suara retakan terdengar tepat saat 2 atau 3 skuadron patung batu orang mati terbang ke langit. Dan lorong spasial mengarah ke Tanah Suci. Richard tidak tahan lagi. Jantungnya berdegup kencang. Batu bidang dan benih pohon dunia adalah 2 harta karun kelas atas. Richard tidak dapat menahannya, meskipun Tanah Suci itu adalah bidang. Namun, bagaimanapun juga, itu tetaplah bidang yang baru lahir. Diameternya hanya 1000 meter, dan itu terlalu lemah. Lolita benar-benar tak tertahankan. Orang akan mengetahuinya saat berhadapan dengan tekanan Sang Dewi dan dampak dari keruntuhan planar. Keilahian Richard saat ini bagaikan kilat. Dia berdiri tepat di portal. Dia memegang lorong spasial dengan satu tangan. Kekuatan agung pasir kuning melonjak keluar dari tubuhnya. Dia dengan paksa menstabilkan lorong spasial yang berada di ambang kehancuran. Percepat, Richard menatap tubuh Dewi Laba-Laba yang semakin menarik perhatian melalui retakan yang tak terhitung jumlahnya di langit. Ekspresinya serius. Dia tidak bisa bertahan lama. Pada saat ini, iblis lilin yang berlutut di udara akhirnya mengangkat kepalanya. Mata merah itu memindai area tersebut dan segera melihat Richard. Ia dapat melihat bahwa penguasa manusia itu menahan lorong spasial dan mengumpulkan pasukannya. Niat membunuhnya langsung melonjak. Penghujat. Sialan, Dewi Agung itu memperhatikan, dan kehidupan rendahan ini hanya bisa menjadi makanannya. Sosok itu mengembun seperti kilat dan merobek seperti lilin yang meleleh di langit. Kekacauan, haus darah, kekejaman, dan kegilaan tak berujung memenuhi mata merahnya. Itu adalah monster paling murni dari jurang dan simbol dari faksi jahat yang kacau. Kratos, mata, Richard menyipit. Struktur setinggi 6 meter dari bos level 19 melayang di udara dan memancarkan cahaya tanah abu-abu kecoklatan. Ia memegang palu perang yang berat di tangannya. Ia memberi perintah, dan Kratos meledak dengan hebat. Ia menciptakan beberapa ledakan sonik di belakangnya. Transcendent adalah transcendent, meskipun pemakan jiwa gelap ini hanya sementara naik ke transcendent. Tidak seorang pun bisa meremehkan kekuatan penuhnya di level manapun. Kedua belah pihak bertabrakan dalam kehampaan dengan kecepatan yang tak terlihat. Bang! Sebuah benturan tumpul terdengar. Kekuatan hebat mendistorsi kehampaan di sekitarnya. Energi yang mengerikan meledak ke segala arah, dan retakan besar muncul di tanah di bawahnya. Setan lilin tidak memiliki titik lemah. Namun palu perang raksasa menghantamnya, dan ia merasa tidak enak karenanya. Pertarungan antara kedua belah pihak adalah pertarungan jarak dekat murni. Kratos memanggil roh menara dan meningkatkan kekuatan tempurnya sebanyak 1 angka. Tidak ada tanda-tanda ketakutan saat berhadapan dengan musuh. Palu perang berayun, dan tentakelnya mencambuk. Palu perang Kratos tidak dapat menyebabkan kerusakan fatal pada iblis lilin. Namun, automaton yang terbentuk dari bebatuan panas juga kebal terhadap sebagian besar kerusakan. Gelombang kejut dari bentrokan antara kedua belah pihak menyebabkan cahaya terdistorsi. Kekosongan yang sudah rapuh terus meledak. Yang satu adalah automaton, sedangkan yang satu lagi adalah monster jurang dengan mata merah dan puluhan tentakel. Pertarungan sengit antara kedua belah pihak membuat pemandangan itu tampak sangat visual. Richard memanfaatkan jeda singkat itu untuk melihat pohon kuno dewa yang menutupi langit. Treebeard, pergi dan seret mayat para dewa itu kembali. Dia harus menstabilkan lorong spasial. Itulah satu-satunya cara untuk pergi. Dia tidak bisa lagi melepaskan tangannya untuk peduli pada mayat-mayat itu dengan semua kekuatan yang dikeluarkan. Meskipun dia tidak bisa, itu tidak berarti pohon kekejian itu tidak bisa melakukannya. Tubuh besar pohon kuno dewa itu tidak ragu-ragu dan langsung melangkah menuju mayat dewa itu. Bang, bang, itu seperti pohon kekejian itu mencambuk bumi setiap kali menyerang. Dalam beberapa napas, pihak lain telah mendekati mayat para dewa yang mengambang. Swoosh! 2 akar pohon setebal lengan menyapu dan mengikat 2 mayat mengambang yang paling dekat dengan mereka. Kemudian, mereka mulai menarik. Namun, tubuh-tubuh itu tampaknya memiliki berat miliaran pound. Itulah yang mengejutkan orang-orang. Tubuh besar pohon kuno dewa itu seperti banteng tua yang menarik kereta berat. Setiap langkah adalah jejak kaki, dan kecepatannya lambat. Setan lilin merasakan pohon kuno dewa itu saat bertarung dengan Kratos. Ia berbalik setelahnya dan menyerang pohon kekejian itu. Posturnya yang ganas tampaknya ingin menghancurkan pihak lain menjadi berkeping-keping dalam satu pukulan. Pohon kuno dewa itu sama sekali tidak takut. Batang pohon yang membawa karakteristik kematian instan itu melambai dengan keras.
Ia dengan kuat berbenturan dengan monster yang tidak pernah mati ini. Bang! Saat kedua belah pihak bertabrakan, kekosongan di sekitarnya meledak, dan aura jurang yang tak berujung menyerbu keluar. Itu tidak melukai iblis lilin dan pohon kuno dewa itu juga. Bos dengan kekuatan kekejian dan otoritas busuk ini sangat perkasa. Setan lilin menyerang pohon kuno dewa yang tak terkalahkan dengan liar. Namun, bos ini dapat berulang kali memblokir serangan. Ia menunjukkan kekuatan yang melahap jiwa di hadapan iblis transenden yang dapat mencabik-cabik musuh. Pertarungan antar bos menciptakan keributan besar. Pasukan laba-laba yang tersisa telah berkumpul kembali dan mulai menyerang. Richard, tekanan para dewa di langit menjadi semakin menakutkan saat hukum runtuh dengan cepat. Pihak lain bisa turun dalam 3 menit atau 5 menit. Setiap sel dalam tubuh Richard memperingatkannya. Aura kematian menyelimutinya. Alphys, ambil naga darah kerangka dan halangi laba-laba itu. Pasukan lainnya, mundur cepat. Richard memerintahkan lagi sambil melihat pasukan Twilight City. Para pemain di belakang akhirnya bergegas ke depan. Mereka semua menatapnya dengan senyum yang lebih buruk daripada tangisan. Bos besar King Qiu, Richard mengangkat alis dan tidak berkata apa-apa. Masuk, para pemain akhirnya percaya padanya dan merasa lega. Mereka bergegas satu persatu. Tidak banyak orang yang bisa tetap tenang menghadapi kematian. Itu adalah ketakutan terbesar di dunia. Selain Alphys dan naga darah kerangka yang menjaga lingkungan di bawah tekanan yang mengerikan. Sisa pasukan akhirnya kembali ke Tanah Suci. Richard menghela napas lega. Mereka akhirnya menyelamatkan pasukan ini. Dia menekan emosinya. Dia tampaknya telah memikirkan sesuatu dan berbalik untuk melihat ke arah lain. Pada saat ini, Menara Hitam Popov, Patriark level 19, memimpin 40 hingga 50 anak-anak dan menyaksikan semuanya dari jauh. Kekuatan planar telah mati, dan musuh akan menyapu bersih pasukan besar itu. Itu telah mengurangi semua harapannya sebelumnya menjadi sia-sia. Sekarang, apakah ada artinya untuk pertarungan terus-menerus? Apa yang harus mereka lakukan? Apa lagi yang bisa mereka lakukan? Dunia hampir mendekati kehancurannya, dan apapun yang mereka lakukan tidak berbeda dari sebuah masalah. Tidak seorang pun dapat mengubah akhir cerita. Lolita, itu akan datang. Popov, masuki tanah abadi. Pesawat ini telah hilang, tetapi klan menara masih di sini. Apakah kamu ingin menjadi pengecut yang rendah hati dan memimpin ras menara menuju kehancuran? Apakah kamu layak mendapatkan semangat heroik ras menara? Raungan yang marah menyadarkan Popov dari linglungnya. Tanpa sadar ia berbalik. Ia segera melihat Richard, yang memegang lorong spasial. Jantungnya bergetar karena suatu alasan, dan bibirnya bergerak. Lord Richard, hentikan omong kosongnya, kita tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Raungan tanpa ampun itu membuat Popov tampak telah hidup kembali, dan matanya tidak lagi tumpul dan kosong. Ia menggertakkan giginya dan meraung. Kita masih di sini, dan tidak ada yang dapat menghancurkan ras menara. Serang aku, ia meraung dengan marah. Ia memimpin anak-anak ras menara yang berwarna darah dan penuh bekas luka dan menyerbu ke depan. Richard hanya memalingkan muka ketika dia melihat ini. Dia menoleh dan menatap mayat dewa yang hancur yang melayang di langit lagi. Pertarungan antara iblis lilin, Kratos, dan pohon kuno dewa sedang mencapai puncaknya. 3 kekuatan tempur tingkat atas bertabrakan. Itu menyebabkan kekosongan menjadi kabur. Orang hanya bisa melihat dari luar pelat cahaya bengkok yang bersinar. Mustahil untuk melihat pertarungan mereka. Sosok pohon kuno dewa mendekat. Itu membuatnya bersemangat. Fiuh. Tiba-tiba, suara keras bergema di telinganya. Cahaya yang terdistorsi itu melemparkan akar yang tebal. Ia melemparkan mayat dan perlahan berhenti di udara. Ia melayang lebih dari 20 meter dari lorong spasial. Ekspresi Richard membeku. Itu adalah mayat emas setelah diperiksa lebih dekat. Otot-otot di tubuhnya sama berkilaunya dengan emas. Sesuatu pasti telah memenggal kepalanya. Daging dan darah mengalir di lehernya. Ia tampak berdarah dan brutal. Ia mengenakan jubah panjang yang terbuat dari kulit binatang. Bekas luka dengan berbagai ukuran menyelimuti tubuhnya. Tidak seorang pun dapat membayangkan pertempuran macam apa yang dialami mayat emas ini di depannya. Mayat itu masih memancarkan tekanan tak terbatas meskipun ia telah lama mati. Ia seperti kekuatan brutal yang membantai dewa seperti seekor domba, dan mayatnya yang dingin melayang dengan santai. Ia tidak merasakan banyak hal ketika ia melihatnya dari jauh. Ia merasakan perubahan hidup dan kesedihan sekarang karena sudah dekat.
Kelopak mata Richard berkedut. Ia tidak dapat menenangkan detak jantungnya bahkan setelah ia menarik napas dalam-dalam beberapa kali. Dia bisa merasakan lautan energi melonjak di dalam mayat itu. Itu melampaui semua harta yang pernah dilihatnya sebelumnya. Ekstasi yang tak tersembunyi muncul di hatinya. Pohon kuno dewa membawa mayat dewa itu kembali. Dia mengambil beberapa napas dalam-dalam dan meningkatkan sirkulasi patung dewa kuno itu. Itu mengusir pengaruh gempa susulan mayat itu dari hatinya. Pasir terbang mundur dan melilit mayat dewa kurcaci itu. Tingginya lebih dari 5 meter. Itu membentuk bola pasir besar dalam sekejap mata. Kemudian, dia menyeretnya ke lorong spasial. Bola pasir itu akan melewati lorong spasial. Kaca. Tiba-tiba, suara yang mengguncang jiwa meledak. Richard merasakan ketakutan yang tak terlukiskan di dalam hatinya. Dia tanpa sadar melihat ke atas. Retakan seperti jaring laba-laba di pesawat itu semuanya menghilang. Langit hanya gelap gulita. Kejahatan, kegelapan, kekacauan, kebrutalan, energi negatif yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke langit. Sosok besar dengan tubuh bagian atas peri dan tubuh bagian bawah laba-laba menutupi separuh langit di jurang yang dipenuhi kegelapan. Pihak lain bagaikan dewa iblis kuno yang telah melintasi ruang dan waktu. Jahat, primitif, dan abadi. Sepasang mata merah darah menatap dingin ke arah pesawat. Jurang tak berdasar, mereka telah tiba hanya sosok yang menekan kekosongan itu yang berada di antara langit dan bumi. Kekuatan ilahi yang membuat jiwa seseorang bergetar ditekan tanpa disembunyikan. Semuanya sunyi. Kekuatan gurun, berkat para dewa kuno, aura dewa kobold, dan dewa penipuan. Dewa kurcaci, bahasa elf kuno yang bercampur dengan bahasa profan jurang bergema di langit, dan orang bisa mendengar keterkejutannya. Manusia level 15 bisa memiliki kekuatan seperti itu. Itu benar-benar mengejutkan semua orang. Namun, justru karena inilah terbukti bahwa apa yang dikatakan pihak lain itu benar. Itu adalah juru bicara sistem dewa penjara bawah tanah. Apa yang direncanakan serangga bawah tanah itu? Apa yang disembunyikan penguasa manusia ini di hadapan sang dewi? Mata merahnya seperti matahari yang kehilangan panasnya saat menatap dingin keberadaan kecil itu. Dewa konspirasi bisa membuat jurang tak berdasar bergetar. Dan tidak ada yang tahu apa yang dipikirkannya saat itu. Aksen yang menakutkan itu membuat langit bergetar lagi setelah keheningan singkat. Reptil rendahan, tidak peduli siapa dewa Anda, rencana apa yang Anda miliki. Sekarang, jiwamu adalah milikku. Berlututlah dan persembahkan jiwamu. Nada terakhir jatuh. Kekuatan ilahi yang tak berujung runtuh seperti waduk gunung yang tinggi, dan ribuan sungai menderu turun. Kerak, sebuah batu besar 100 kali lipat tampaknya telah menghancurkan tanah di bawahnya, dan retakan besar muncul. Semua orang kewalahan. Richard merasa seperti setiap kata seperti palu seberat 1000 ton yang menghantam jiwanya. Matanya merah, rasanya seperti seseorang menekan dinding di dadanya, dan bernapas menjadi sangat sulit. Wuss! Dadanya mengeluarkan suara tumpul seolah-olah meniup bel. Tunduk, berlutut. Dia harus mempersembahkan jiwanya kepada penguasa yang maha kuasa. Itulah kehormatannya. Itulah kemuliaan tertinggi. Rasanya seperti ribuan setan meraung di telinganya. Dan seseorang tampaknya telah menyeret jiwanya ke dalam jurang. Itu seperti kehendak para dewa. Peramal yang membuat jurang bergetar. Kata-katanya yang dingin bahkan lebih melahap jiwa daripada mantra mental yang dilemparkan oleh perapal mantra tingkat atas. Richard jatuh di bawah tekanan tak terbatas. Pasukan Twilight City bertarung dan jatuh ke tanah setelah kekuatan ilahi menyelimuti mereka. Musuh menekan naga darah kerangka itu dan tidak bisa bangkit. Alphys, seorang prajurit Beyond Areng, masih bisa menahannya. Namun, kekuatan merah di tubuhnya terasa seperti lilin yang tertiup angin yang bisa dipadamkan kapan saja. Menara hitam Popov belum memasuki lorong spasial dan menggertakkan giginya. Ia mencoba yang terbaik untuk bertahan. Namun, anak-anak ras menara di belakang Patriark tidak bisa lagi menahannya. Mereka menekan tangan mereka di tanah untuk mengurangi tekanan kekuatan ilahi. Hanya pemakan jiwa gelap, Kratos, dan pohon kuno dewa yang nyaris tidak bisa menahannya. Para pemain di tanah suci di seberang lorong spasial merasakan anggota tubuh mereka menjadi dingin. Mereka bahkan kehilangan keberanian untuk berbicara tentang pihak lain. Pada saat ini, mereka akhirnya menyadari betapa mengerikannya penguasa sejati dunia ini. Itu bukan aturan yang bisa dihadapi para pemain.
Para pemain tanpa sadar melihat sosok yang memegang lorong spasial dengan satu tangan di bawah tekanan yang mengikat jiwa seperti itu. Pasir kuning menyelimuti sosok itu. Sosok ilusi itu perlahan menurunkan tangannya dan menghentikan lorong spasial. Pihak lain mengangkat kepalanya, dan wajahnya yang kabur memperlihatkan senyum arogan dan nakal saat ini. Hati para pemain melonjak, dan emosi yang tak terlukiskan memenuhi hati mereka. King Qiu masih belum menundukkan kepalanya. Bahkan Dewi Laba-Laba tidak bisa membuatnya takut. Pasir kuning mengaburkan sosok itu, dan suara serak terdengar. Apakah ini yang dirasakan saat menghadapi seorang penguasa? Ini benar-benar ketakutan. Takut, kau sebut ini ketakutan. Para pemain merasakan kulit kepala mereka mati rasa, dan gelombang darah panas yang tak terlukiskan mengalir ke kepala mereka. Mata merah Richard menatap keberadaan yang menakutkan di langit. Tekanan tanpa batas itu tampak seperti tidak ada apa-apanya. Patung dewa kuno itu memancarkan cahaya tanpa akhir ketika merasakan bahwa Lolita secara langsung menyimpan auranya di ruang sistem. Richard menarik kembali metode pertahanan yang telah lama dianggapnya sebagai kartu truf terkuatnya. Kekuatan ilahi Lolita menekan tanpa syarat ketika patung dewa kuno itu secara bertahap kehilangan kekuatan perlindungannya. Richard bisa mendengar jiwanya bergetar karena tekanan itu. Itu seperti rumah bobrok yang akan runtuh. Namun mata Richard membara. Kekuatan pasir kuning meletus dari tubuhnya. Pinggangnya yang bengkok perlahan-lahan menjadi lurus. Dadanya kokoh dan tegak. Para pemain di belakang melihat jiwa yang pantang menyerah yang merentangkan cabang-cabangnya. Mereka merasakan dampak yang bahkan lebih dahsyat daripada kekuatan ilahi dari posisi yang penuh tekad itu. Apakah ini King Qiu yang asli? Para pemain menyaksikan adegan berikut dengan tatapan terkejut. Pasir kuning di dekat gerbang menutupi tubuh abadi emas dan bergerak lagi. Pasir itu menembus pintu ruang angkasa dengan kekuatan ilahi yang mengerikan. Tanah terbelah dan langsung menekannya ke bagian terdalam dari pesawat ketika dia jatuh ke tanah suci. Itu belum berakhir. Pasir di tanah melonjak. Itu menyapu ras menara dan sebagian dari naga darah kerangka. Mereka tidak bisa bergerak di bawah kekuatan ilahi yang bergetar. Itu juga dengan paksa mengirim mereka ke lorong spasial. Para pemain bisa merasakan tekanan yang membuat jiwa mereka meratap. Pada saat ini, ketidakpercayaan menelan mata mereka. Pihak lain, bagaimana King Qiu melakukannya? Apa yang dia lakukan? Di bawah pengawasan ketat Lolita. Kejutan dan kebingungan yang tak terbatas menjebak mereka. Lorong spasial terbuka lebar. Itu tidak bisa menahan tekanan. Kemudian, para pemain kehilangan penglihatan mereka. Bahkan kekuatan ilahi yang melonjak menghilang tanpa jejak pada saat ini. Ratusan pemain menunggu sampai tekanan mereda sebelum mereka tampaknya kembali sadar. Mereka segera mengeluarkan keributan besar. Mereka semua sangat bersemangat sehingga wajah mereka memerah. Sial, Bos King Qiu. Kenapa Bos King Qiu belum keluar? Apa yang sedang terjadi? Musuh menjebak kekuatan Bos King Qiu. Kenapa? Lari saja. Popov, Patriark level 19 dari Rush Tower, merangkak keluar dari gelombang pasir dan menatap anak-anak. Pasir menutupi mereka. Dia kemudian menatap kosong ke pintu ruang angkasa yang hancur. Satu pikiran tunggal tertinggal di benaknya. King Qiu mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan mereka. Richard mengabaikan lorong spasial yang hancur di belakangnya di bidang tower. Dia melihat sosok di udara. Matanya acuh tak acuh. Lolita, kekuatanmu itu tidak bisa membuat sistem dewa bawah tanah yang sangat besar tunduk. Dewaku akhirnya melangkah ke tahta Raja Dewa. Era baru tidak dapat menampung tubuh ilahi Anda. Terima nasibmu. Anda sudah berada dalam permainan ketika Anda mendengar berita ini dari Raja Pembusukan. Para dewa kuno telah kembali. Era telah berakhir. Anda tidak dapat membayangkan seperti apa dengan kecerdasan Anda. Langit tiba-tiba menjadi sunyi. Bahkan kekuatan ilahi Lolita membeku sejenak. Namun, sesaat kemudian, aura yang bahkan lebih ganas dari sebelumnya datang. Tidak ada kata sifat negatif seperti kegelapan, kejahatan, kekejaman, dan kekacauan yang dapat menggambarkannya. Cacing rendahan, beraninya kau menipuku. Bahasa elf kuno dan hujatan jurang menyerang jiwa dan terdengar dengan kemarahan yang mengerikan. Aku akan mengekstrak jiwamu dan membuatnya menjadi lilin sebelum aku melemparkannya ke lautan darah yang tak berujung. Aku akan membiarkan cacing melahap jiwamu siang dan malam. Saat suara itu jatuh, tubuhnya tenggelam dan mulai mendekati tanah. Retak, tanah yang sudah hancur meledak. Pecahan batu yang tak terhitung jumlahnya beterbangan. Dunia seakan-akan akan kiamat.
Berdiri di langit saja sudah cukup untuk membuat pesawat itu terguling. Pesawat itu runtuh setelah Lolita turun. Sebuah pesawat tidak sanggup menahan kekuatannya. Seberapa berlebihan ini, keberadaan yang membuat jurang tak berdasar bergetar. Tidak seorang pun tahu batas atas kekuatannya. Mata Richard menyipit, tetapi punggungnya yang lurus tidak membungkuk. Kekuatan pasir kuning yang telah habis sebelumnya meletus lagi, dan kekuatan tak berujung melonjak. Auranya melonjak seperti tsunami. Kekuatan hidupnya mulai melemah dengan cepat. Itu menguras habis nyawa seseorang sebagai ganti kekuatan. Kemampuan baru yang dipahaminya tidak berubah menjadi keterampilan setelah 2 transformasi, tetapi dia bisa menggunakannya sebagai kartu truf terakhirnya. Suara acuh tak acuh Richard bergema di langit saat dia melihat tubuh ilahi yang luas itu mendekat lagi. Kota senja, ikuti aku. Serang, dia berbicara, dan pasir kuning tak berujung meledak dari tanah yang hancur. Dia menyerang Dewi Laba-Laba dengan kekuatan ilahi yang menekan kekosongan. Naga darah kerangka di tanah berjuang untuk bangkit. Mereka mengepakkan sayap dan terbang ke langit sambil meraung melengking. Alphys melepaskan raungan histeris dan mengikutinya. Pemakan jiwa gelap Kratos menyerah pada iblis lilin dan menyerang langsung ke Dewi Laba-Laba. Sebuah batu besar menempel pada pohon kuno dewa. Pohon kekejian mengirim batu itu terbang. Itu menyerang batu-batu besar lainnya untuk meminjam kekuatan dan menyerang Lolita. Adegan ini benar-benar membuat marah Dewi Laba-Laba yang turun. Semut rendahan memprovokasi para dewa abadi. Sialan, kau bisa mati dengan menarik kekuatan hidupmu secara berlebihan. Aku akan mengambil kembali jiwamu dari tangan malaikat maut. Cacing rendahan, raungan marah naik ke langit. Itu menggelapkan penglihatan Richard, dan kemudian dia kehilangan persepsinya tentang dunia luar. Dia mendengar pemberitahuan sistem berdering di telinganya setelah periode yang tidak diketahui dalam keadaan linglung. Dia mengaktifkan generasi pasir. Dia merasakan tubuhnya mengembun lagi. Dan kekuatan yang lebih mengerikan tiba-tiba menyapu. Tubuh yang baru saja memadat itu hancur lagi. Kali ini, bahkan kesadaran Richard yang samar-samar pun menghilang. Sesuatu muncul di padang pasir kematian. Sosok dalam gaun merah yang disulam dengan mawar merah menyala berdiri di atas pasir kuning yang membakar. Hanya bangsawan terhormat dengan latar belakang yang kaya yang dapat menumbuhkan temperamen yang anggun dan mewah. Aura yang menghancurkan jiwa menyertai setiap gerakannya. Itu seperti seorang ratu yang berpatroli di wilayahnya. Dia berdiri di atas pasir kuning. Rasanya seperti gurun berubah menjadi mahkota. Windsor, dia adalah pengawas kamar dagang bunga ekor Phoenix dan orang terpenting di Crimson Moon. Richard tidak tahu sudah berapa lama dia tertidur. Mungkin semenit atau seabad, dia akhirnya sadar kembali dalam kegelapan tak berujung. Dia seperti orang yang hendak bangun dari tidur lelap. Richard tidak bisa berpikir atau membuat penilaian. Tiba-tiba dia mendengar gumaman rendah dalam linglungnya. Namun, suara itu cepat berlalu, dan dia tidak bisa mendengar dengan jelas. Itu seperti seseorang yang melafalkan doa tetapi menangis pada saat yang sama. Putaran demi putaran, tanpa akhir. Suara itu berangsur-angsur jernih setelah periode yang tidak diketahui. Tuan Besar, mohon tanggapi panggilan kami. Keturunan keluarga kerajaan El, dengan rendah hati aku mohon padamu. Orang-orang rendahan mengkhianati kerajaan El. Kami akan mematuhi kata-kata terakhir leluhur kami. Saya mohon Tuan Besar untuk turun. Hah! Seseorang memanggilku. Kerajaan El. Negara apa itu? Kerajaan El. Di tepi gurun kematian. Richard menguatkan dirinya dan mencoba untuk pulih dan berdiri. Tetapi dia masih merasa seolah-olah dia tidak tidur selama 10 hari dan 10 malam. Dia merasakan rasa tidak berdaya yang kuat dan keinginan untuk mengantuk. Oh, penguasa yang maha kuasa. Aku mohon padamu untuk melihat tanah ini. Keluarga kerajaan El bersedia memberikan segalanya untuk meminta kedatanganmu. Richard bingung. Suara itu semakin melemah, tetapi Richard mendengar semakin jelas. Kami mohon, ya Tuhan. Tolong turun. Pada titik kritis tertentu, suara renyah dari pemberitahuan sistem membangunkannya. Ding gelombang jiwamu telah menerima berkah dan perlindungan dari gurun dan untuk sementara bergabung dengan gurun. Ding gelombang Anda telah merasakan pemanggilan pesawat lain. Apakah Anda ingin menanggapi pemanggilan dan turun ke pesawat lain? Catatan, pemanggilan ini hanya dapat memanggil seberkas kekuatan jiwa. Hilangnya kekuatan jiwa tidak akan memengaruhi pengguna. Tetapi itu akan melemahkan pengguna selama sehari. Seseorang memanggilnya. Apa yang sedang terjadi? Richard?
yang baru saja bangun, fokus. Dia segera merasakannya dengan saksama. Dia terkejut saat mengetahui bahwa dia belum dibangkitkan dan masih dalam keadaan jiwanya. Dia bisa merasakan pasir kuning mengelilinginya. Rasanya seperti ada yang menguburnya hidup-hidup di padang pasir. Tidak, tidak ada yang bisa menguburnya. Pasir kuning bersorak dan melompat kegirangan seolah-olah dia memang seharusnya ada di sana. Seseorang menyembunyikan dua pintu keluar di balik pasir di pasir kuning yang tak berujung. Itu adalah altar pahlawan Twilight City, yang memancarkan aura yang familiar. Dia bisa melihat orang-orangnya menyerukan kepulangannya jika dia merasakannya dengan saksama. Karu, Grey, Gunther, Adele, semua orang ada di sana. Aura spesies asing memenuhi sebuah bidang di sisi lain. Orang bisa mendengar doa-doa yang terus-menerus di dalam. Suara inilah yang memanggilnya dalam keadaan linglung. Dia membuka pemberitahuan sistem lagi dan membacanya 2 kali. Itu menggelitik rasa ingin tahunya. Sebuah bidang yang tidak dikenal. Bagaimana pihak lain memanggilnya? Apakah karena perlindungan gurun? Bisakah dia hanya menggunakan sedikit kekuatan jiwa untuk turun? Dia melihatnya beberapa kali. Dia berbalik dan menuju bidang yang tidak dikenal itu dengan rasa ingin tahu yang kuat. Dia tercengang saat menemukan bahwa pasir itu tidak terbuat dari mayat tetapi terkondensasi dari ketiadaan seperti dirinya ketika dia mendekati pasir itu. Dia diam-diam tiba di depan lorong yang memancarkan aura dunia lain tanpa halangan apapun. Seberkas kekuatan jiwa menyebar dan melewati lorong itu. Keturunan keluarga kerajaan L, Tundel L, berlutut di sebuah gereja megah bersama saudara perempuannya, yang berusia 7 atau 8 tahun. Keduanya berlutut di tanah dengan khusyuk. Para saudari itu menggenggam telapak tangan mereka bersama-sama. Mereka menundukkan kepala sambil melantunkan doa-doa yang diwariskan oleh para leluhur mereka. Mereka telah berdoa selama setengah bulan. Harapan dalam hati mereka pun perlahan menghilang. Kekuatan yang mengamuk telah lama merusak susunan pemanggilan planar. Keluarga kerajaan L telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk memperbaikinya, tetapi mereka hanya berhasil memperbaiki rune sihir di permukaan. Rune di kedalaman telah melampaui batas atas pengetahuan para perapal mantra. Tidak seorang pun tahu apakah lingkaran pemanggilan itu bisa berfungsi karena sudah terlalu rusak. Keluarga kerajaan L belum mencobanya selama ribuan tahun. Tidak seorang pun bisa menguji seberapa berat bangunan yang akan runtuh itu dapat bertahan. Mereka hanya bisa mencoba yang terbaik untuk memperbaikinya sebagai jalan terakhir. Sekarang, kartu truf ini telah lama mereka sembunyikan. Namun pada akhirnya mereka adalah pengkhianat. Saat memikirkan ini, mata Rui Daer meredup. Kebingungan memenuhi hatinya. Kemana mereka harus pergi? Jika benar-benar tidak akan ada bala bantuan lagi. Adipati darah yang mengamuk itu adalah eksistensi yang luar biasa. Dan sekarang, dia telah mendapatkan kesetiaan dari mayoritas pasukan. Keluarga kerajaan, yang hanya memiliki mereka berdua, telah kehilangan hak untuk melawan pihak lain secara langsung. Akankah pengkhianat tercela itu menghancurkan kerajaan L? Bagaimana mereka bisa membuat pengkhianat itu membayar hutang darah leluhur mereka karena telah mengambil nyawa ayah mereka? Kakak, kamu terganggu. Sebuah suara dingin datang dari samping. Itu menyebabkan Tundel kembali ke kenyataan. Dia menatap adiknya dalam jubah biarawati putih dengan sedikit rasa malu di matanya. Matanya yang dingin bagaikan embun pagi. Matanya sangat jernih dan bisa membuat orang merasa malu. Aku, gadis kurus itu perlahan menggelengkan kepalanya saat kata-kata itu keluar dari mulutnya. Kau tidak perlu menjelaskannya padaku, saudariku. Teruslah berdoa. Namun, dia menggelengkan kepalanya. Dia menyingkirkan rambut emasnya yang panjang ke belakang dan menatap lurus ke arahnya dengan mata biru langitnya. Sesuatu pasti telah merusak susunan pemanggilan planar. Itu telah kehilangan efeknya. Kita tidak memiliki bala bantuan. Suaranya serak dan rasa sakit yang tak berujung memenuhi nadanya. Semangatnya yang sudah tegang telah mencapai batasnya setelah setengah bulan berdoa tanpa gangguan. Dan susunan pemanggilan yang tidak merespons menyeretnya ke jurang. Itu menghancurkan keberaniannya. Tidak seorang pun dapat memahami betapa putus asanya mereka ketika ayah mereka terbunuh, keluarga mereka dimusnahkan, kerajaan mereka diambil, dan mereka sendiri dipaksa bersembunyi seperti tikus gat. Gadis kurus berjubah biarawati itu menatap sosok yang kelelahan di sampingnya dengan ekspresi yang rumit. Dia mengulurkan tangannya yang pucat dan tak berdarah dan dengan lembut menyentuh wajah pihak lain. Kakak, aku bisa merasakannya. Jiwa yang kuat sedang tidur.
Dia menguasai gurun. Gurun bernyanyi, memberkati, berdoa, dan bernyanyi lagi. Dia akan segera bangun. Susunan pemanggilan planar tidak sepenuhnya tidak berguna. Pesawat itu telah memanggil keberadaan yang paling kuat. Kakak, keluarga kerajaan L, seseorang seharusnya tidak pernah memutuskannya begitu saja. Pesawat itu adalah keturunan Raja L, keluarga kerajaan yang menjaga celah jurang, dan para pejuang yang pemberani dan tak kenal takut. Kata-katanya yang kekanak-kanakan sangat meyakinkan. Cahaya terang bersinar di matanya. Dia berkata dengan suara gemetar, "Adik perempuan, apakah kamu merasakan keberadaan yang kuat di gurun yang tertidur dan dapat menanggapi doa-doa pesawat?" Ekspresi sosok kurus di bawah jubah biarawati itu sedikit berubah saat dia melihat altar dengan permata yang tak terhitung jumlahnya di hadapannya. "Kakak, keberadaan yang hebat itu, dia telah turun." Dia selesai berbicara. Batu permata di altar terus-menerus retak, dan energi yang terkandung di dalamnya melonjak ke langit. Sosok agung di bawah tatapan mereka mengenakan mahkota hitam dan merah dan jubah hitam berukir bunga gelap. Dia muncul, dan bertonton pasir beterbangan dari luar kuil megah dan melayang langsung di sekelilingnya. Itu menambah misteri yang tak terhitung jumlahnya bagi pihak lain. Namun, sosok agung itu memancarkan aura. Itu semakin menggetarkan hati mereka. Dia seperti seorang raja yang mengendalikan kehidupan banyak orang atau seorang atasan di pesawat. Dia muncul dan menjadi pusat dunia. Tidak ada orang lain yang bisa menekan cahayanya. Seseorang bisa memalsukan segalanya kecuali temperamen. Pertama kali Putri El melihat keberadaan misterius itu. Kemudian, dia merangkak turun. Kejutan menelan suara gemetar dan bergema di aula. Penguasa agung, Tundel El, keturunan keluarga kerajaan El, memberi Anda rasa hormat tertinggi. Jubah biarawati menyelimuti gadis kurus itu dan menundukkan kepalanya. Keberadaan agung yang menguasai padang pasir, Elsa L, memberi hormat kepada Anda. Nada suaranya yang lembut memiliki kelembutan khusus. Richard tidak mengerti bahasa pesawat ini, tetapi tubuh ilusi yang telah dia ubah dapat langsung memahami kata-kata pihak lain. Keluarga kerajaan L, Richard melayang di udara. Dia dengan menarik melihat dua sosok di bawah yang berlutut. Dia tidak menyangka hal yang luar biasa seperti itu akan terjadi setelah Lolita membunuhnya. Seseorang telah memanggilnya. Para suster melihat penampilannya. Mereka bahkan memperlakukannya sebagai orang penting. Itu juga menarik. Dia hanya tidak tahu apa yang sedang terjadi di alam alternatif ini. Permintaan apa yang dimiliki pihak lain untuk memanggilnya. Itu adalah alam yang tidak dikenal. Berapa banyak keuntungan yang bisa dia dapatkan dari mengembangkan alam yang tidak dikenal. Dia sudah memikirkan ide ini ketika dia memperoleh cacing pasir hampa. Dia tidak menyangka pertama kali dia melangkah ke alam lain akan seperti ini. Selain itu, dia bisa langsung membuka lorong spasial selama dia bisa memperoleh koordinat rincin alam ini dengan cacing pasir hampa. Dia merenung dan menjadi lebih tertarik. Dia berkata dengan serius sesudahnya, "Keturunan keluarga kerajaan, kalian telah memanggilku. Ceritakan padaku niat para bawahan." Dia menggabungkan kekuatan spiritual dengan bahasa bawaannya. Dia masih bisa memahami maknanya melalui kekuatan spiritualnya meskipun dia tidak bisa memahami bahasa umum. Baru saat itulah Tundel dan saudara perempuannya Elsa berdiri tegak. Mereka menatap sosok yang kabur itu sementara dia menatap mereka. Tundel menarik napas dalam-dalam beberapa kali dan menenangkan kegembiraannya. Dia berkata perlahan, "Makhluk agung, aku adalah putri kerajaan El. Negaraku." Kemudian, dia menceritakan kisah El. Ayahnya melindungi jurang yang dalam. Jenderal yang paling dipercaya dan dicintainya, sang adipati berdarah, mengkhianati dan bahkan membunuhnya. Ia akan membasuh keluarga kerajaan dengan darah setelahnya. Ia sangat bercita-cita menjadi raja. Ia akan memburu keturunan El dan memaksa mereka untuk melarikan diri. Tundel mengambil alih rencana cadangan leluhurnya. Dia menggunakan susunan pemanggilan planar, berdoa selama setengah bulan, dan sekarang sosok agung itu menanggapi panggilannya. Ketertarikan Richard tumbuh. Dia tidak peduli dengan rencana melodramatis ini. Keluarga kerajaan hanya memiliki sedikit hubungan dengan perebutan kekuasaan. Ide-ide baru apa yang bisa mereka buat? Pihak lain telah mengirimkan berita. Itulah yang paling dipedulikan Richard. Kerajaan El menguasai sebuah dataran yang memiliki beberapa bentuk kehidupan cerdas. Tambang, sumber daya langka, populasi, dan prajurit yang sangat dibutuhkan wilayahnya semuanya digunakan di sini.
Bahkan ada retakan yang terhubung ke jurang. Itu adalah dataran dengan potensi besar. Richard merasa seperti telah mengambil harta karun. Berapa banyak yang dia peroleh dari dunia bawah tanah. Dataran ini memiliki potensi yang jauh lebih besar daripada dunia bawah tanah. Itu jika mereka bisa menempatinya. Richard memaksa dirinya untuk tenang sebelum berbicara perlahan. Keturunan keluarga kerajaan L, apa yang kalian inginkan? Nada suaranya tegas. Balas dendam. Richard menatap mereka dengan penuh minat. Lalu, apa yang bisa kau tawarkan? Tuanku, kau tidak ingin siapapun mengambil negaramu darimu, kan? Apa yang paling kau hargai? Richard bertanya dengan bangga. Sepertinya dia sudah mempersiapkan diri untuk pertanyaan ini. Tuanku, kerajaan El akan selamanya percaya padamu dan membangun kuil untukmu. Ribuan warga akan berdoa kepadamu siang dan malam. Kegugupan memenuhi tatapannya setelah dia mengatakan itu. Keyakinan menelan emosinya. Tawar-menawar ini sepertinya cukup untuk menggerakkannya. Membangun kuil, berdoa siang dan malam. Richard mengangkat alisnya. Dia sangat merasakan bahwa tampaknya ada sesuatu yang layak dijelajahi. Mata Richard menyipit saat dia dengan hati-hati mempertimbangkan implikasi dari kata-kata Putri El. Iman dan orang-orang yang beriman adalah hal-hal yang hanya dibutuhkan oleh para dewa. Mereka juga merupakan sumber kekuatan bagi mereka yang mengendalikan aturan. Pihak lain, apakah pihak lain itu seorang dewa? Ada sesuatu yang aneh di dalam hatinya. Richard hendak berbicara ketika putri dari kerajaan yang jatuh, yang berusia tidak lebih dari 17 atau 18 tahun, ikut campur lagi. Kesedihan memenuhi suaranya. Penguasa agung, ketika kami melarikan diri, kami mendengar bahwa pengkhianat, Adipati Darah yang mengamuk, telah percaya pada dewa jahat dari jurang. Pengkhianatannya kemungkinan besar adalah daya tarik dewa jahat. Seluruh kerajaan El akan berubah menjadi neraka jika kita gagal menghentikannya. Dalam sejarah kerajaan El, celah jurang telah memikat banyak orang dan menyebabkan beberapa bencana yang menghancurkan. Dia menangkupkan dadanya dan membungkuk lagi. Saat dia berbicara, kami dengan tulus memohon bantuan Anda. Kami akan mendirikan patungmu di setiap sudut kerajaan El selama kau bisa membantu kami memulihkan kekuasaan keluarga kerajaan El. Semua orang akan menyanyikan pujian atas kemuliaanmu. Mata Richard berkedip. Apakah dewa jahat jurang terlibat dalam hal ini? Tidak terlalu sulit ketika dia menyerang Lolita. Dia telah menghabiskan seluruh hidupnya untuk menyerang. Dia kehilangan kesadaran pada akhirnya sebelum dia bisa mencapai Dewi Laba-Laba. Seorang dewa dalam kondisi puncaknya sangat kuat tanpa halangan kekuatan planar. Dewa jahat itu, apakah dia juga punya ide untuk mengambil keuntungan dari bidang ini? Apakah karena kuil dan keyakinan yang disebutkan pihak lain? Dia tidak bisa melewatkan kesempatan itu, meskipun dia tidak tahu manfaat apa yang bisa diberikan oleh keyakinan. Nilai dimensi ini mungkin lebih tinggi dari yang dia duga. Dia merenung sejenak dan perlahan berkata, keturunan keluarga kerajaan El, alat tawar-menawar kalian tidak cukup. Dia menatapnya dengan tekad, apa lagi yang kalian butuhkan? Aku akan memberikannya kepadamu sebagai hadiah selama kerajaan El memilikinya. Sang putri telah mempersiapkan dirinya secara mental ketika dia memanggilnya. Mereka harus membayar harga yang sangat mahal jika mereka menginginkan keberadaan dari alam lain ini untuk mengambil kembali kerajaan El. Namun, selama mereka dapat membunuh pengkhianat itu dan mengembalikan kejayaan kerajaan El, dia akan membayar harga berapapun. Dia, bahkan dapat mengorbankan dirinya sendiri. Sulit bagi orang luar untuk memahami rasa sakit yang ditimbulkan oleh kebencian yang tumpang tindih di negara itu. Itu sudah cukup untuk membuat orang tenggelam ke dalam jurang. Terlebih lagi, Adipati Darah yang mengamuk itu ingin menyeret kerajaan El ke dalam kegelapan tak berujung untuk melayani dewa jahat. Itu menambah tekanan pada hatinya yang sudah berat. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, sebagai keturunan keluarga kerajaan El, dia harus bangkit dan menyelamatkan rakyatnya. Dengan segala cara, Richard menatapnya dengan penuh arti. Sumber daya langka, pasukan khusus, teknologi alkimia, sihir, aku butuh semuanya. Ya, sang putri mengangguk dengan sungguh-sungguh. Aku, keturunan keluarga kerajaan El, Tundel El, bersumpah demi jiwaku dan leluhurku bahwa selama aku mengambil dan memulihkan kerajaan El, aku akan memberikan apapun yang kau inginkan. Itu adalah watak yang berani. Richard tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap gadis itu ketika dia mendengar kata-katanya yang tegas. Dia akhirnya memutuskan saat ini. Pesawat dengan potensi besar ini akan menjadi target berikutnya untuk Twilight City.
Dia sangat ingin tahu tentang pesawat yang tidak dikenal ini. Dia telah mengumpulkan mitos di zaman cemerlang. Beberapa legenda menyatakan bahwa orang pergi ke pesawat lain untuk mendapatkan harta langka dan menjualnya kembali untuk menghasilkan banyak uang. Beberapa perapal mantra yang kuat memiliki seluruh bidang sebagai area penanaman tanaman ajaib mereka. Selain itu, bidang ini memiliki sistem yang lengkap. Bawah tanah bahkan kekurangan makanan. Harta karun yang bisa mereka peroleh dalam mengembangkan ini akan sangat bermanfaat bagi Twilight City. Dia merenung dan melanjutkan setelahnya. Putri El, apakah Anda memiliki sarana untuk terhubung ke bidang lain? Wilayahku tidak ada di bidang Anda. Dia berkata dengan getir setelahnya, kita dapat berkomunikasi dengan Anda karena susunan pemanggilan planar yang terukir di bawah altar. Namun, sesuatu telah menghancurkan susunan ini. Dia menangkupkan dadanya dan membungkuk lagi saat dia berbicara. Aku harus memintamu untuk melakukannya sendiri. Richard mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa. Dia percaya diri dengan cacing pasir hampa di sekitarnya. Serahkan harta karun yang berisi kekuatan bidang ini kepadaku. Aku akan menggunakannya untuk menjangkarkan koordinat spasial. Bidang-bidang di luar yang utama melayang di kekosongan yang tak berujung. Penghalang bidang melindungi mereka. Menemukan bidang tertentu tanpa koordinat seperti menemukan sebutir pasir di laut. Kesulitannya berada di luar surga. Dia tanpa ragu menarik kalung di lehernya dan mematahkannya. Penguasa agung, ayahku memberiku sebuah kalung. Kalung itu berisi kekuatan garis keturunanku. Apakah menurutmu itu mungkin? Richard melambaikan tangannya sedikit. Pasir di sekitarnya beterbangan dan membawa kalung itu kepadanya. Kehangatan masih menyelimuti kalung itu saat dia memegangnya. Dia merasakannya dengan hati-hati, dan energi di kalung itu lebih unggul daripada harta karun bintang 5 biasa. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan menyimpannya di ruang sistem. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan jantungnya berdebar. Dia melihat ke bawah, dan tubuhnya mengembun dari energi yang hilang. Sudah waktunya untuk turun. Dia tidak membuang waktu lagi dan berkata dengan tegas. Saya akan membuka lorong spasial besok. Baik, Yang Mulia. Dia berbicara, dan proyeksi Richard hancur seperti papan busa. Itu berubah menjadi energi murni dan menghilang. Udara kembali sunyi. Dia menatap tempat di mana Richard menghilang dengan ekspresi rumit. Hasil penyelamatan kerajaan El masih belum diketahui, meskipun dia tahu dia telah memanggil keberadaan yang kuat. Dia merenung untuk waktu yang lama dan berbalik untuk melihat adik perempuannya. Adik perempuannya mengenakan jubah biarawati. Dia berkata perlahan dengan suara serak. Elsa, apakah kita masih punya harapan? Elsa menunjukkan ekspresi penuh arti yang tidak sesuai dengan usianya. Dia baru berusia 7 atau 8 tahun. Suaranya yang lembut terdengar lembut. Setidaknya, keberadaan itu tidak berbohong ketika dia berbicara kepada kita. Aku bisa merasakan kebaikan yang dia pancarkan. Itulah aura jiwa. Orang bisa memalsukannya. Tundel menghela napas lega ketika mendengar ini. Dia kemudian menatap langit-langit tempat para raksasa bertarung dengan iblis. Dia bergumam, Ayah, dia pasti memberkati kita dari surga. Keduanya terdiam lagi. Tundel berbicara lagi sesudahnya. Elsa, apa sejarah penguasa itu? Sosok kurus dalam jubah biarawati perlahan menggelengkan kepalanya. Kakak, tidak masalah apa latar belakang pihak lain. Yang penting adalah dia tidak memiliki niat buruk terhadap kita. Itu sudah cukup. Tundel terdiam. Dia menarik napas dalam-dalam dan berlutut di tanah lagi. Dia menggenggam kedua telapak tangannya dan berdoa lagi. Oh penguasa agung. Elsa melihat pemandangan ini dengan tatapan halus di matanya. Kemudian, dia perlahan berlutut. Asteris 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 asteris. Gumpalan kekuatan jiwa menghilang, dan Richard merasakan kelelahan yang mendalam di jiwanya. Ia merasa lemah. Rasanya seperti ia tidak tidur atau makan selama 3 hari. Ia menggelengkan kepalanya. Ia dengan paksa menahan rasa lelahnya dan berbalik untuk menuju pintu keluar altar pahlawan yang tersembunyi di pasir kuning. Master Karu dan yang lainnya masih dengan cemas menunggu kebangkitannya. Sudut mulutnya sedikit melengkung ketika ia memikirkan hal ini. Kali ini, dia telah memasuki kuburan para dewa untuk menyelesaikan misi peringkat es pada tingkat kesulitan mimpi buruk. Meskipun dia telah melalui banyak liku-liku, dan bahkan pada akhirnya, centaur kecil Emily, Alphys, pohon kuno dewa, pemakan jiwa gelap Kratos, dan dia semua telah mati. Namun dia berhasil mencapai tujuan terakhir. Dia memikirkan hal ini dan melirik ruang sistem.
Jantung berdarah berdetak di dalam. Dia segera menjadi bersemangat. Dia melangkah ke lorong. Dia melewati bulan merah tua, kerajaan El, Archduke vampir di peti mati darah, dan dewa penipuan. Twilight City akan memasuki tahap perkembangan baru dengan kebangkitan ini. Dia merasakan kekuatan agung mengalir melalui tubuhnya. Dia samar-samar merasakan seluruh gurun bersorak untuknya. Dia merasakan dengan saksama, dan dia bisa melihat butiran pasir yang tak terhitung jumlahnya di atasnya. Pasir kuning mengembun menjadi tubuh, dan jiwa yang melayang menemukan rumahnya lagi. Kota senja, para penduduk bekerja, dan mereka tampaknya merasakan sesuatu dan tiba-tiba menatap ke langit. Pasir kuning yang tak terhitung jumlahnya terbang dari luar kota dan melonjak ke dalam kota. Lapisan cahaya keemasan menutupi pasir yang berterbangan di bawah matahari terbenam. Itu membuat orang-orang merasa bahwa pasir keemasan mengalir. Jubah yang menyilaukan menutupi seluruh langit. Dia menoleh ke arah pasir yang bergelombang. Itu adalah Barak. Penduduk yang lebih dekat melihat bahwa semua pasir telah dituangkan ke altar pahlawan di samping Kam. Kekuatan pasir kuning dengan cepat mengembun di udara. Aura yang sangat familiar muncul. Tuanku, seluruh kota menjadi gempar. Penguasa mereka telah kembali. Tubuh yang mengembun dari pasir kuning di atas altar secara bertahap memadat di tengah sorak-sorai. Itu akhirnya terbentuk. Pasir berubah menjadi daging dan darah. Sosok itu mengenakan mahkota raja dengan garis-garis hitam dan merah. Dan jubah raja dengan pola-pola gelap muncul. Sosoknya ramping. Matanya yang hitam pekat sedalam bintang-bintang. Temperamennya mencolok dan luar biasa, dan dia mempesona dengan setiap gerakannya. Rasanya seperti dunia mengawasinya. Richard bisa mendengar detak jantungnya. Dia menarik napas dalam-dalam yang memabukkan matanya. Dia hidup kembali. Altar pahlawan yang dia peroleh saat itu adalah artefak ilahi yang layak didapatkannya. Itu memberinya kepercayaan diri untuk mengambil risiko sesuka hatinya. Fondasi yang telah dia kumpulkan sebelumnya sekali lagi digunakan. Itu nyaman. Matanya kembali fokus, dan dia mencondongkan tubuh untuk melirik. Karu, Gunther, Gray, dan Adele, beberapa eksekutif inti Twilight City, hadir. Tuan Richard, beberapa dari mereka sangat bersemangat, dan mereka semua menatapnya dengan tatapan membara. Dia adalah satu-satunya Raja Twilight City, pemimpin mereka. Tidak seorang pun bisa membayangkan konsekuensinya jika sesuatu terjadi padanya. Mungkin seluruh kota akan hancur berantakan. Kesetiaan mereka adalah milik Richard, baik warga negara, pasukan, maupun para pahlawan. Itulah inti pemikiran paling mendasar di hati setiap orang ketika mereka membangun Twilight City dari awal. Tidak ada yang akan goyah. Richard merasakan emosi mereka, dan dia pun merasa rileks. Senyum terpancar di matanya. Lama tidak berjumpa. Saat dia berbicara, dia tampak memikirkan sesuatu dan bertanya, apakah Emily, Alphys, dan Tribir telah bangkit? Karu yang berambut abu-abu itu menjawab dengan suara rendah. Tuanku, menghidupkan kembali Anda adalah prioritas utama kami. Nada suaranya tegas dan kuat. Kata-katanya ketat dan bermakna. Dia harus memberi peringkat pada mereka sesuai levelnya, tidak peduli seberapa penting orang-orang ini. Dia menambahkan, namun, Tribir telah bangkit kembali di tubuh Darktrin di luar kota. Mereka mengirim tawon beracun dan pembantai untuk memburu dan melahap mayat untuk memulihkan kekuatan mereka. Mata Richard berbinar. Tribir memperoleh bakat menabur benih setelah dipromosikan. Itu juga memiliki karakteristik yang kuat setelah mati. Itu bisa membangkitkan Darktrin, selain memanggil mereka. Itu sudah berhasil. Richard mendarat di tanah tanpa basa-basi lagi dan melambaikan tangannya untuk menyebarkan pasir kuning di sekelilingnya. Dia melihat altar pahlawan yang menjulang tinggi dan membuka panel atributnya. Dua opsi muncul. Alphys unit pahlawan, potensi melampaui peringkat A, level 15. Persyaratan kebangkitan, 100.000 unit sumber daya langka. Emily unit boss, potensi peringkat A, level 14. Persyaratan kebangkitan, 100.000 unit sumber daya langka. Richard kehilangan pikirannya. Persyaratan kebangkitan Alphys menghabiskan 10.000 unit sumber daya langka saat level 12 atau 13. Itu telah meningkat menjadi 100.000 unit setelah 2 atau 3 level peningkatan. Emily baru level 14. Dia membutuhkan sumber daya seperti milik Alphys untuk bangkit kembali. Template bos jauh lebih berharga daripada template pahlawan.
Richard tanpa ragu menggunakan 200.000 sumber daya langka untuk menghidupkan kembali dua kekuatan pertempuran tingkat atas. Altar pahlawan tiba-tiba melonjak dengan kekuatan dahsyat ketika Richard mengurangi sumber daya yang sangat besar pada panel atribut. Alvis, naga mayat hidup, terbakar dengan energi merah tua. Kekuatan membangkitkannya untuk kedua kalinya. Raungan, kekuatan naga yang agung menyembur keluar dengan liar. Itu menyelimuti seluruh Twilight City. Richard melotot ke arah pahlawan naga dan dengan cepat menarik kembali kekuatannya sebelum merasakan sensasi kebangkitan. Tuan, kekaguman dan kegembiraan menyelimuti suara tumpul itu. Kali ini, mereka telah mencapai fitur epik. Itu menyerang penguasa jurang tak berdasar, Dewi Laba-Laba Lolita. Napas naganya tidak menyentuh tubuh pihak lain. Namun, menyerang Dewi Laba-Laba sudah merupakan pencapaian gemilang yang layak untuk ditunjukkan. Itu adalah keberadaan yang kuat yang dapat membuat jurang tak berdasar bergetar. Berapa banyak dari mereka yang berani bergerak di hadapannya? Berapa banyak yang selamat setelah serangan itu? Richard mengabaikan pahlawan naga yang bersemangat itu. Dia terus melihat ke altar pahlawan. Energi agung masih terkumpul. Emily kembali hidup dalam sekejap mata dengan kapak perang raksasa bergagang panjang miliknya. Centaur itu melihat Richard saat ia membuka mata dan tersenyum manis. Ayah, centaur itu berlari turun dari altar dengan langkah tergesa-gesa dan dengan senang hati memeluk lengannya. Kematian sama sekali tidak memengaruhinya. Senyum dari lubuk hatinya segera menghidupkan suasana. Richard tersenyum tak berdaya saat dia menoleh ke centaur kecil itu. Dia mengusap kepala gadis kecil itu dan mengingat berita yang dia terima sebelumnya, jiwa pihak lain hilang. Dan aturannya dilanggar, tanah itu sangat mungkin, dan sisa-sisa jiwanya. Tampaknya dia harus mencari waktu untuk menjelajahi tempat di mana hukum dilanggar. Dia tidak bisa berlarut-larut. Namun, sebelum itu, dia harus berurusan dengan hal-hal baik yang telah diperolehnya. Dia memikirkan hal ini dan dia langsung merasa senang. Hadiah dari ruang bawah tanah eksplorasi ini bisa sangat melimpah. Namun, mengapa sistem tidak memberitahu dia bahwa misi telah selesai? Apakah karena para pemain? Dia menoleh ke Karu dan berkata perlahan. Di mana para penguasa daratan rahmat manusia yang memasuki tanah abadi? Tuan Karu berkata dengan suara yang dalam. Tanah abadi masih mengendalikan mereka, kami tidak dapat mendeteksi kesetiaan. Mengenai cara mengaturnya, kami perlu Anda untuk memutuskan. Penguasa manusia daratan Grace tidak seperti yang lain. Seseorang tidak dapat mengendalikannya. Dia dapat menyebabkan beberapa masalah pada pembebasannya. Vale mengurus kamar dagang asosiasi pedagang Valet. Dia sering menyampaikan informasi tentang kota Solan, terutama tentang penguasa manusia daratan Grace. Perbuatannya yang sembrono membuatnya sangat waspada. Richard mengangguk. Kirim mereka kembali ke kota Solan. Ya, tuanku. Bagaimana dengan ras menara? Mereka masih di tanah abadi. Namun, kami tidak memaksa mereka untuk tinggal. Mereka tinggal dengan sukarela. Mereka mengatakan mereka ingin menunggu Anda kembali. Richard mendesah. Pesawat pihak lain hancur pada akhirnya. Bawa mereka ke Twilight City. Aku punya pengaturan sendiri. Seperti yang Anda perintahkan. Karu hendak pergi ketika Richard melihat ke sisinya. Alvis, ikuti Tuan Karu dan hancurkan penguasa daratan Grace lainnya. Kemudian, gunakan kekuatan naga Anda untuk memblokir pengintai mereka. Jangan biarkan salah satu penguasa daratan utama terbangun sampai kita mencapai kota Solan. Sesuai keinginan Anda, Tuan. Adele berkata lembut setelah mereka pergi, Tuan Richard, saya masih memiliki beberapa penelitian yang belum selesai. Richard tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis saat melihat pakaian gadis itu yang ternoda. Gadis ini terobsesi dengan penelitian. Dia melambaikan tangannya. Pergi dan istirahatlah. Adele tersenyum manis, berbalik, dan pergi dengan cepat. Richard melihat ini dan dia tidak tinggal lebih lama lagi. Dia kembali ke rumah Tuan. Dia duduk di kursi dengan selimut lembut dan meminum teh hangat yang baru saja dibuat oleh pembantu. Dia merasa rileks. Mereka akan selalu merasakan rasa aman, selama mereka kembali ke Twilight City kapanpun, dan itu akan mengurangi tekanan hingga setengahnya. Richard meminum 2 cangkir teh hangat. Dia menatap Gunther dan Gray. Mereka berdiri di hadapannya, matanya bergerak sedikit. Kedua mumi pahlawan ini telah mencapai level 14 setelah setengah tahun pengembangan. Meskipun dia belum memicu misi promosi. Namun, seiring berjalannya waktu, menerobos ke level 15 tidak lama lagi.
Gray, Gunther, selama periode ini, kalian harus memperkuat kewaspadaan kalian terhadap dunia luar. Saat dia berbicara, dia memberitahu mereka detail pertarungan melawan Dewi Laba-Laba. Dewa jahat yang dapat menggetarkan jurang bukanlah Dewa Kobold meskipun Dewi Laba-Laba tidak dapat turun karena aturan alam fana. Bos pamungkas ini memiliki pengaruh besar pada alam utama. Gereja Laba-Laba adalah bawahan yang membuat banyak penganut Dewa Cahaya menggertakkan gigi mereka. Ancaman yang ditimbulkan Dewi Laba-Laba terhadap Twilight City sudah pasti fatal. Tatapan Richard samar-samar. Dia merenungkan bagaimana menyeimbangkan keberadaan yang menakutkan ini di dalam hatinya. Dia merenung sesudahnya. Keyakinannya bergantung pada Scarlet Moon. Kesulitan misi peringkat S ini memang tidak bisa diremehkan. Aku akan langsung menjadi musuh dengan Lolita. Richard menggelengkan kepalanya dan tidak lagi mempermasalahkannya. Ada untung dan rugi. Mereka seharusnya tidak takut membuat musuh di sini jika Scarlet Moon bisa mendapatkan keuntungan besar. Menjadi pemalu, takut pada harimau sebelumnya, takut pada serigala setelahnya, dan melakukan hal-hal besar untuk menghargai hidup mereka sendiri, ini bukanlah karakter seorang pengambil keputusan. Dia merenung sejenak dan mengeluarkan lempengan batu dari ruangnya. Dark Soul Eater Kratos, sebuah kotak batu yang terbuat dari patung Dewi Laba-Laba. Bos level 19 ini tidak dapat dihidupkan kembali di altar pahlawan. Dia dengan lembut mengusap kotak batu yang dingin itu dan merasakan bahwa itu menyerap energi di udara. Dia sedikit mengernyit. Berdasarkan kecepatan penyerapan ini, setidaknya butuh waktu lama bagi bos untuk pulih. Dia tidak bisa menunggu selama itu. Sekarang adalah masa kritis dan dia membutuhkan kekuatan tempur yang cukup untuk mempertahankan Twilight City. Dia merenung dan tiba di halaman depan. Dia meletakkan kotak batu di tempat kosong. 3.000 kristal mayat hidup muncul di tangannya. Dia masih memiliki cukup banyak kristal mayat hidup di ruang bawah tanah. Sumber daya ini dimaksudkan untuk meningkatkan kekuatan pasukan. Dia akan menggunakannya jika perlu. Dia tidak akan merasa bersalah karenanya. Dia meletakkan kristal mayat hidup di tanah. Kotak batu itu segera melonjak dengan gelombang energi. Itu dengan gila melahap energi di sekitarnya seperti lubang hitam. Kristal mayat hidup meredup dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Itu seperti, bahkan 3.000 tidak cukup. Dia mengulurkan tangan kanannya. Kekuatan sihir di tubuhnya mulai melonjak. Dia telah kehilangan sedikit kekuatan jiwanya di kerajaan El dan masih dalam kondisi lemah. Kekuatan sihirnya masih pulih sepenuhnya. Kotak batu itu memancarkan aura dengan dia sebagai titik keluaran yang stabil. Richard sedikit tenang, dan tidak membiarkan Gunther dan Gray tinggal diam. Dia meminta kedua pahlawan itu memasukkan kekuatan sihir mereka juga kretak. Batu terluar hancur dan mengembun menjadi konstruksi golem mini. Jelas bahwa Kratos adalah pemakan jiwa gelap. Tuan, Kratos terbangun dan membungkuk. Namun, karena ukurannya yang kecil, ia sama sekali tidak memiliki aura dominan dari pemakan jiwa gelap. Sebaliknya, ia tampak sedikit imut. Richard merasakan bahwa kekuatan hidup pihak lain telah stabil, dan kemudian berhenti menyuntikkan kekuatan sihir. Ia menatap Kratos, yang tingginya hanya setengah meter, dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Bagaimana keadaanmu sekarang? Berapa lama waktu yang dibutuhkan bagimu untuk kembali normal? Tuan, selama kau menguburku di tanah, aku akan pulih dalam sehari. Kratos sangat percaya diri. Richard kemudian teringat bakat aneh orang itu. Ia dapat memperoleh aliran energi yang tak ada habisnya karena ia berubah dari patung batu ras menara, selama ia menginjak tanah. Ia memerintahkan kedua pahlawan mumi untuk membawa Kratos keluar kota untuk pulih tanpa basa-basi lagi. Richard benar-benar merasa tenang setelah ini. Dalam petualangan ini, hanya mendapatkan bos Kratos saja sudah merupakan keuntungan besar. Dia bergumam pada dirinya sendiri dan menghitung hadiah dari menyelesaikan misi peringkat S di ruang bawah tanah mode mimpi buruk. Yang pertama menanggung beban tentu saja adalah tujuan akhir perjalanannya Jantung Dewa. Jantung Dewa penipuan saat ini berada di ruang sistem. Selanjutnya, dia akan menggunakan jantung ini untuk menyelamatkan lelaki tua di toko umum Naga Merah, Paim. Lelaki tua yang telah hidup selama 10 tahun tanpa jantung adalah bos tingkat atas dengan artefak ilahi tingkat tinggi, Timbangan Harapan. Lebih jauh lagi, dia memiliki hubungan guru-murid dengan Windsor, tokoh kunci di Crimson Moon. Menyelamatkan Pim tidak hanya akan memungkinkannya memperoleh manfaat yang dijanjikan oleh pihak lain gulungan kontrak yang dapat memperbudak para Transcendent.
Itu juga dapat meningkatkan hubungan antara mereka dan Crimson Moon. Perubahan besar akan datang. Pada saat yang kritis seperti itu, memiliki organisasi yang dapat menjungkirbalikkan dunia sebagai cadangan tidak diragukan lagi merupakan kartu truf yang cukup kuat. Terutama karena dia sekarang dipandang sebagai musuh oleh Lolita. Itu bahkan lebih berharga. Hadiah kedua adalah Dark Soul Eater, Kratos, unit boss level 19. Dalam pertempuran terakhir, karena cakar dan gigi Lolita, kekuatan pertempuran iblis lilin level transcendent itu terlalu dahsyat. Dia tidak bisa membunuhnya untuk menyelesaikan misi promosi. Namun, dia tetaplah bosnya. Tidak perlu penjelasan apapun. Hanya dengan membuka panel atribut dan melihatnya saja sudah akan menjelaskan semuanya. Musuh sekarang telah menjadi unit level tertinggi di Twilight City. Hanya tinggal selangkah lagi untuk menjadi transcendent. Ini adalah nilai strategis yang besar untuk situasi saat ini. Pada saat kritis, ini bisa menjadi kepingan terberat dalam skala. Hadiah ketiga adalah Dewa Penipuan. Jiwa dewa ini masih tertidur di patung dewa kuno. Dia bisa menghancurkan atau membangunkan pihak lain kapan saja selama dia mau. Tidak peduli seberapa buruk reputasinya, dia tetaplah seorang dewa. Kekuatan tempurnya telah ditunjukkan dalam pertempuran dengan iblis lilin. Dia bisa menggunakan hati yang baru saja diambilnya untuk membingungkan iblis lilin dengan satu kalimat meskipun dia hanya memiliki sedikit jiwanya. Selain itu, dari penampilan terakhir pihak lain, tampaknya dia telah menemukan jalan yang lebih kuat. Dia pasti akan mampu membuat orang kagum setelah dibangkitkan. Ini adalah dewa sejati. Namun, yang mengganggunya adalah bahwa ini adalah masalah terbesar. Dewa yang mungkin mengalami transformasi dan menjadi lebih kuat belum tentu merupakan hal yang baik untuk Twilight City, pihak lain mungkin tidak mendengarkan perintahnya. Mereka tidak bersahabat sebelumnya, namun, nilai dewa di tangannya tidak terukur, apapun yang terjadi. Maka ia akan menjadi tak terkalahkan jika orang-orang di Twilight City dapat berasimilasi dengan pihak lain. Yang keempat, tubuh abadi emas tanpa kepala. Meskipun ia tidak punya waktu untuk menyelidiki atribut spesifiknya. Namun, seseorang tidak perlu berpikir untuk mengetahui berapa nilai mayat dewa. Semuanya memiliki kemungkinan tak terbatas, apapun kegunaannya, baik sebagai bahan untuk menempa senjata, untuk memanggil mayat hidup, untuk dilahap oleh patung-patung dewa kuno. Selain itu, ruang bawah tanah ini juga memberinya banyak pengalaman seperti kristal mayat hidup, dan sumber daya langka dari penyelamatan pemain. Misi akan selesai dan hadiah akan segera ditunjukkan setelah mengirim para pemain pergi. Satu-satunya yang disayangkan adalah bahwa pertempuran terakhir terlalu terburu-buru. Ia tidak berhasil mengumpulkan semua 12 patung Lolita dan menggabungkannya menjadi prajurit laba-laba khusus itu. Ini mungkin penyesalan terbesar dari ruang bawah tanah penjelajahan ini. Ia juga membawa kembali Popov Black Tower, Patriarch Rush Tower level 19, dan lebih dari 50 anak Rush Tower. Lolita telah menyeret pesawat mereka ke jurang, dan mereka telah kehilangan segalanya. Selanjutnya, selama dia mengatur agar mereka tinggal di Twilight City untuk sementara waktu, mereka pasti akan menjadi bawahannya. Dalam hal itu, Twilight City akan memiliki level 19 areng lainnya. Pahlawan areng tidak lagi sepenting Twilight City yang semakin kuat. Namun, apapun yang terjadi, dia adalah pahlawan kelas atas, dan eksistensi yang telah menyentuh batas supranatural. Dia juga bisa melangkah ke level lain jika ada kesempatan di masa depan. Ini bukanlah akhir. Selain manfaat di atas, dia secara tidak sengaja dipanggil ke alam lain karena kematiannya, Kerajaan El. Alam yang tidak dikenal dengan potensi besar itu masih menunggunya untuk menggalinya. Kedua putri dari kerajaan yang jatuh itu berkata bahwa mereka ingin membangun kuil untuknya dan menyebarkan kepercayaan mereka, yang membuatnya cukup penasaran. Ini adalah perlakuan seorang dewa. Levelnya saat ini masih jauh dari mencapai ketinggian seperti itu. Namun, kata-kata pihak lain benar-benar membuka pikirannya. Jika memungkinkan, dia bisa menggunakan alam itu untuk melakukan eksplorasi. Dia bertanya-tanya seperti apa rasanya memiliki kepercayaan puluhan juta orang sebelum mencapai level 30. Memikirkan hal ini, suasana hatinya menjadi lebih tinggi. Sebagai kesimpulan, meskipun kerugian dalam ruang bawah tanah contoh eksplorasi ini tidak sedikit, mereka bahkan menjadi musuh dengan Dewi Laba-Laba Lolita. Namun, keuntungan yang diperolehnya cukup untuk dibesar-besarkan. Risiko tinggi, disertai dengan pengembalian tinggi, kalimat ini selalu benar selama mereka
Menghabiskan keuntungan dari ekspedisi ini, kekuatan Twilight City bisa naik 2 tingkat. Pada titik ini, dia mengeluarkan jantung berdarah dari ruang sistem. Bang, bang, bang. Richard bersemangat merasakan jantungnya berdetak di tangannya. Sudah waktunya bagi Archduke Vampir, yang telah tidur di peti mati darah untuk waktu yang lama, untuk dibangunkan. Inilah yang telah dicarinya selama beberapa bulan terakhir. Dia akhirnya mendapatkan hadiahnya setelah banyak investasi dalam tenaga kerja dan sumber daya. Twilight City akan memiliki transendennya sendiri. Itu adalah kekuatan tingkat lain di dunia ini, notifikasi yang familiar terdengar di telinganya setelahnya. Ding gelombang Dungeon misi God's Grave selesai 80%. Misi utama, hancurkan kuil laba-laba, selesai. Misi sampingan, selamatkan pemain, selesai 186 pemain diselamatkan. Hadiah misi sampingan, 500.000 poin pengalaman, 1.860.000 unit sumber daya langka. Hadiah misi utama, patung Lolita X4, sarang pasukan Tower Ratchet Tower Warrior, mahkota bintang 3x3, harta karun bintang 5 genderang perang Tower Ratchet. Richard mendengar notifikasi sistem di telinganya, dan seluruh tubuhnya menjadi bersemangat. Para pemain sudah meninggalkan Tanah Suci. Dia melihatnya dengan hati-hati setelah beberapa kali, dan senyum cerah muncul di wajahnya. Kejutan yang menyenangkan, hadiah untuk menjelajahi ruang bawah tanah itu sangat banyak. 500.000 poin pengalaman dianggap banyak untuk levelnya saat ini. Poin pengalaman yang dibutuhkan untuk naik level dari 15 ke 16 telah mencapai 3 juta yang keterlaluan. Sekarang, jumlahnya mendekati 1.500.000. Tidak lama lagi Richard bisa naik level lagi. Dia merasa puas dengan 1.860.000 sumber daya langka yang diperolehnya dari menyelamatkan pesawat. Itu membuatnya menghela napas lega. Namun, keempat patung Lolita adalah hal yang paling menarik dari hadiah ini. Dia menyesal tidak bisa mensintesis prajurit laba-laba itu, tetapi sekarang prajurit itu ada di sini. Adapun 3 sarang pasukan tingkat mahkota dari ras menara, itu adalah perolehan tambahan murni. Itu adalah prajurit mahkota bintang 3. Dia masih bisa mendapatkan jumlah yang besar bahkan jika dia tidak harus menukarnya dengan sumber daya. Terakhir, ada harta bintang 5, genderang perang ras menara. Dalam beberapa pertempuran sebelumnya, dia telah merasakan buff yang dibawa oleh genderang perang itu. Jelas, itu bukan sampah. Gelombang ini nyaman, seperti yang diharapkan dari ruang bawah tanah mode mimpi buruk. Richard memikirkannya, dan itu masuk akal. Dia memprovokasi Lolita pada akhirnya. Jadi tidak masuk akal jika hadiahnya tidak murah hati. Satu-satunya hasil dari ruang bawah tanah ini adalah kehancuran. Meskipun Tanah Suci telah mengevakuasi pasukan terlebih dahulu, mereka membangun altar pahlawan untuk menghidupkan kembali mereka. Pada tahap ini, tidak ada pemain yang bisa menghadapi kekuatan Dewi Laba-Laba. Twilight City tidak terkecuali. Keberadaan yang membuat jurang bergetar terlalu menakutkan. Namun, bahaya dan peluang hidup berdampingan. Kesulitan yang dilebih-lebihkan seperti itu menghasilkan hadiah yang memuaskan. Dia membuka ruang sistem dan melihat bahwa hadiah dari misi semuanya tersimpan di dalamnya. Dia merenung. Patung Lolita muncul di tangannya. Dia memiliki 12, yang telah dia peroleh termasuk. Dia meletakkan masing-masing di tanah. Patung itu memancarkan aura jahat yang saling tumpang tindih. Itu membuatnya 7 kali lebih menakutkan. Bunga-bunga dan tanaman di sekitarnya tampak jelek. Rasanya seperti mumi penjaga di sampingnya menghadapi musuh besar. Mata mereka yang kosong menatap patung itu. Mereka merasa bahwa dewa jahat mengawasi dan menindas jiwa mereka. Richard melihat ini dan tidak ragu-ragu. Dia mengeluarkan patung dewa kuno itu dan menggunakan kekuatannya untuk mengisolasi aura jahat itu. Pada saat ini, aura dari 12 patung mulai menyatu satu sama lain dan secara bertahap menunjukkan tanda-tanda mengembun menjadi satu. Ding gelombang, apakah kamu ingin menggabungkan 12 patung Lolita? Catatan, seseorang dapat mensintesis patung-patung itu menjadi unit laba-laba. Proses sintesis tidak dapat diubah. Richard sudah siap dan tanpa ragu memilih untuk mengonfirmasi. Beberapa detik kemudian, patung-patung di tanah retak dan hancur. Kemudian, mereka berubah menjadi aliran cahaya yang berkumpul di tengah. Aura gelap melonjak di sekitarnya dalam sekejap mata dan meningkat 100 kali lipat. Itu seperti menyeduh semacam kehidupan yang menakutkan. Orang-orang merasakan banyak tekanan psikologis.
Cahaya itu mengembun menjadi bentuk fisik di bawah pengawasan ketat Richard. Secara bertahap, patung laba-laba berwajah manusia setinggi 3 meter muncul di hadapannya. Bagian atas tubuhnya mengenakan jubah pendeta berwarna coklat tua dan memegang buku misterius berwarna hitam pekat. Wajahnya yang terukir rune jahat seperti orang yang sekarat yang telah menderita kesakitan dan siksaan. Wajahnya ganas dan menakutkan, rambut halus yang lebat menutupi tubuh bagian bawah laba-laba itu. Pelindung tulang menutupi seluruh tubuhnya. 3 baris duri yang tidak rata tumbuh dari kepala hingga punggungnya. Itu memberikan perasaan aneh dan brutal. Sosok itu adalah jurang ortodoks berdasarkan penampilannya saja. Sosok itu memiliki karakteristik jahat, kacau, brutal, dan haus darah dari semua bentuk kehidupan yang gelap. Penampilannya yang mencolok menggelitik minat Richard. Semakin ganas penampilannya, semakin kuat atributnya. Itu bisa jadi beberapa aturan jurang. Pihak lain begitu ganas. Itu layak untuk dinantikan. Dia dengan penasaran membuka panel atribut. Patung penyebar kejahatan. Tipe, langka, level, spesial, pasukan yang dapat direkrut, penyebar kejahatan Transcendence 3 bintang. Jumlah rekrutmen, 1. Batas rekrutmen, 1. Seseorang dapat merekrut lagi hanya setelah 1 penyebar kejahatan mati. Persyaratan rekrutmen, 500.000 unit batu permata, 500.000 unit belerang. Deskripsi, pasukan misterius yang menyebarkan kepercayaan dewa-dewa jahat. Mata Richard membelalak, ya Tuhan. Benda ini, itu merekrut prajurit Transcendent 3 bintang. Terlebih lagi, dia melihat atributnya, dan atributnya tidak sederhana. Terutama jumlah rekrutan. Richard baru pertama kali menemukan atribut yang hanya bisa merekrut 1 juta unit sumber daya langka. Itu mempercepat napasnya. Beberapa skuadron pasukan tingkat tinggi di Twilight City tidak membutuhkan begitu banyak sumber daya. Semakin banyak sumber daya yang dia butuhkan, semakin berarti satu hal. Pasukan luar biasa ini sangat perkasa.